Zulkarnain sudah 40 tahun hidup di desa kecil di pinggir perbukitan Sumatera Barat. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan langkahnya selalu tampak lamban. Bagi sebagian warga, ia hanyalah lelaki biasa yang tak punya keistimewaan. Tiap kali ia lewat membawa cangkul di pundak, terdengar suara bisik-bisik dari warung kopi. "Itu si Zulkarnain lelet. Dikasih kerja sehari, beresnya 2 hari," ejek seseorang sambil tertawa kecil. Meski begitu, Zulkarnain tidak pernah membalas. Ia hanya menunduk dan tersenyum kaku, pura-pura tak mendengar. Dalam hati, ia merasa kecil, seolah dirinya memang tak berguna di mata orang lain. Namun, ia tetap bekerja, mencangkul kebun orang, membantu panen padi, bahkan ikut membersihkan surau bila diminta. Semua ia lakukan dengan kesungguhan, meski tak pernah ada ucapan terima kasih. Hanya satu orang yang tak pernah memandangnya rendah, Suryati, istrinya. Wanita itu lembut, sabar, dan selalu tahu cara menenangkan suaminya. Setiap sore, ketika Zulkarnain pulang dengan wajah lelah dan pakaian berdebu, Suryati menyambutnya dengan senyum. "Abang sudah berusaha, itu yang penting," katanya sambil menuangkan air hangat ke baskom kecil. "Kalau orang lain tak mau lihat kebaikan abang, biarlah Allah yang tahu." Kata-kata itu selalu membuat Zulkarnain bertahan. Ia sadar, tanpa Suryati, mungkin ia sudah lama menyerah pada hidup. Namun, rasa rendah diri tetap menghantui. Ia sering duduk di tepi rumah saat malam, memandangi langit yang penuh bintang, dan bertanya dalam hati, apakah aku memang ditakdirkan begini selamanya? Suryati kerap memergokinya termenung. "Abang jangan pikir yang aneh-aneh," ujarnya lembut suatu malam. "Rezeki orang tak sama, tapi hati yang tulus pasti dijaga Tuhan." Zulkarnain hanya mengangguk, tapi hatinya tetap gelisah. Setiap sore selepas bekerja, ia mulai memiliki kebiasaan baru, berjalan sendirian ke arah hutan kecil di belakang desa. Di sana, di bawah pohon besar berakar, melingkar seperti ular tua, ia duduk memandangi lembah. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara serangga. Di tempat itu, hatinya seolah tenang. Tak ada ejekan, tak ada pandangan meremehkan, hanya keheningan yang menenangkan. Kadang ia berbicara sendiri, curhat pada pohon tua itu. "Andai saja aku bisa sedikit lebih kuat, sedikit lebih cepat, mungkin mereka tak akan meremehkanku," bisiknya. Daun-daun pohon itu bergemerisik lembut, seakan menjawab dengan simpati yang tak bersuara. Suatu hari, ketika ia membantu membersihkan parit dekat rumah kepala desa, ejekan kembali terdengar. "Zulkarnain, cepatlah, nanti malam baru selesai itu kerja kalau kau yang pegang cangkul," teriak salah satu pemuda sambil tertawa. Zulkarnain hanya tersenyum hambar. Ia menunduk dan terus menggali, tapi di dalam dadanya, rasa perih itu makin dalam. Ia tahu dirinya tidak malas, hanya saja tubuhnya memang tak sekuat orang lain. Malamnya, ia pulang dalam diam. Suryati tahu sesuatu terjadi. Ia hanya duduk di samping suaminya, menggenggam tangannya erat. "Biarlah orang menertawakan, Bang. Yang penting hati abang bersih," katanya lirih. Zulkarnain menghela nafas panjang. "Kadang, Dek, aku cuma ingin tahu rasanya dihargai. Sekali saja." Setelah makan malam, Zulkarnain kembali berjalan ke hutan. Langit senja memerah, dan suara burung terakhir terdengar di kejauhan. Ia duduk di bawah pohon besar itu lagi, tempat yang kini terasa seperti satu-satunya sahabat yang mau mendengarkannya. Angin bertiup lembut, menggoyangkan dedaunan di atas kepalanya. Ia menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Cahaya jingga menyinari wajahnya yang letih. Namun, matanya memancarkan ketenangan baru. Untuk pertama kalinya, Zulkarnain merasa hutan itu memahami isi hatinya lebih dari siapapun di dunia. Tanpa ia sadari, di antara bayangan pohon dan kabut sore yang turun perlahan, ada sesuatu yang memperhatikan dirinya dari kejauhan. Tenang, sabar,
dan seolah sudah lama menunggu. Tapi Zulkarnain tak menyadarinya. Ia hanya menarik nafas panjang, membiarkan perasaan damai menyelimuti dadanya. Sore itu, ketika sinar terakhir matahari lenyap di antara pepohonan, ia tak tahu bahwa tempat sunyi yang selama ini menjadi pelarian hatinya akan segera mengubah seluruh jalan hidupnya. Sore itu, hutan tampak lebih sunyi dari biasanya. Cahaya jingga menembus sela dedaunan, menimbulkan bayangan panjang di tanah. Zulkarnain duduk bersandar di bawah pohon besar seperti biasa, memejamkan mata, menikmati semilir angin yang menenangkan pikirannya. Tapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat ia membuka mata, berdiri di hadapannya, seorang pria tua berwajah teduh, berjubah panjang, berwarna hijau lumut, rambutnya putih bersih, dan sorot matanya lembut seperti sinar senja. "Assalamualaikum, anak muda," sapa pria itu pelan. Suaranya dalam namun menenangkan. Zulkarnain segera berdiri, sedikit terkejut. "Waalaikumsalam, maaf, Datuk siapa?" tanyanya sopan. Pria itu tersenyum, memperlihatkan wajah yang sejuk. "Namaku Datuk Marzuki. Aku dari kampung sebelah, kampung di balik bukit. Sudah lama memperhatikanmu, duduk di bawah pohon ini. Kau tampak rajin, tapi juga menanggung beban berat di hati." Zulkarnain terdiam. Bagaimana pria ini bisa tahu isi hatinya? Ia menunduk, malu sekaligus heran. Datuk Marzuki menepuk pundaknya pelan. "Aku sedang butuh seseorang yang mau membantu di kampungku. Kami punya kebun luas, tapi kekurangan tenaga. Jika kau mau, datanglah dan bantu kami. Aku janjikan tempat tinggal yang layak dan makanan yang cukup." Zulkarnain menatapnya dengan mata berbinar. Sudah lama tak ada orang yang mempercayainya, apalagi memintanya bekerja dengan cara sebaik itu. Saya tidak tahu apakah saya pantas, Datuk. Di desa saya, orang sering bilang saya lamban." Datuk tertawa kecil, suaranya seperti gemericik air sungai. "Lamban bukan berarti malas, nak. Kadang yang bergerak perlahan justru lebih berhati-hati. Aku lihat hatimu bersih. Itu yang kami butuhkan." Kata-kata itu menusuk lembut ke dalam hati Zulkarnain. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang menilai dirinya bukan dari kelemahan, tapi dari ketulusan. Ia menatap Datuk dengan rasa percaya yang muncul begitu saja. "Baiklah, Datuk. Kalau memang saya bisa membantu, saya akan ikut." Datuk Marzuki tersenyum puas. "Alhamdulillah. Kalau begitu, mari ikut aku. Kampung kami tak jauh, hanya di balik bukit tuh." Zulkarnain menatap arah yang ditunjuk Datuk. Jalannya kecil, tertutup semak dan tampak jarang dilalui manusia. Tapi ia merasa aneh. Tidak takut, malah tenang. Ia pun mengikuti langkah Datuk Marzuki. Langkah pria tua itu ringan, tapi cepat. Anehnya, meski mereka berjalan jauh, Zulkarnain tidak merasa lelah. Nafasnya tetap teratur. Bahkan tubuhnya terasa ringan, seperti melangkah di udara. Sepanjang perjalanan, Datuk banyak bercerita tentang kampungnya. Katanya, kampung itu tenang. Orang-orangnya hidup rukun dan tidak pernah kekurangan makanan. "Kami selalu menghargai kerja keras," ucap Datuk. "Tak ada yang mengejek, tak ada yang saling iri. Siapapun yang tulus akan dihormati." Kata-kata itu membuat dada Zulkarnain bergetar. Ia membayangkan hidup di tempat seperti itu, jauh dari ejekan dan cemooh. Ia tersenyum kecil sepanjang jalan. Setelah menuruni bukit terakhir, mereka tiba di sebuah dataran luas yang belum pernah dilihat Zulkarnain sebelumnya. Di depan matanya, terbentang kampung yang begitu indah. Rumah-rumahnya tersusun rapi, berdinding kayu mengkilap, seolah baru dipernis. Di tengah kampung mengalir sungai kecil yang airnya bening seperti kaca. Sementara, taman-taman bunga bermekaran di setiap sudut jalan. Udara terasa segar,
seolah tidak ada debu sama sekali. Orang-orang menyambut mereka dengan senyum ramah. "Selamat datang Zulkarnain," kata seorang wanita muda dengan suara lembut. "Datuk sudah lama menunggumu." Zulkarnain tertegun. Bagaimana mungkin mereka tahu namanya? Tapi sambutan mereka terlalu hangat untuk dicurigai. Tak lama, ia dibawa ke sebuah rumah kayu besar yang bersih dan harum. Di sana sudah disiapkan makanan, nasi putih hangat, ikan panggang yang aromanya menggoda, dan air bening di dalam kendi. Zulkarnain makan dengan lahap. Setiap suapan terasa luar biasa enak, jauh lebih lezat dari masakan manapun yang pernah ia coba. Setelah makan, Datuk Marzuki menatapnya dengan senyum tenang. "Istirahatlah malam ini, besok pagi kita mulai bekerja. Di sini, semua orang bekerja dengan hati gembira." Zulkarnain mengangguk. Ia tak pernah merasa setenang ini. Ketika malam turun, ia berbaring di atas tikar pandan yang lembut. Dari jendela kecil, terlihat cahaya bintang yang berkilau. Udara malam hangat, angin berembus membawa aroma bunga yang menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Zulkarnain tidur dengan senyum di wajah. Ia merasa diterima, dihargai, dan damai. Ia tidak tahu bahwa langkahnya hari ini telah membawanya ke dunia yang bukan dunia manusia, tempat di mana batas antara nyata dan gaib mulai memudar tanpa ia sadari. Hari-hari di kampung baru itu terasa seperti mimpi yang menenangkan bagi Zulkarnain. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, disambut udara sejuk dan binar sinar matahari yang lembut. Tidak ada suara ayam berkokok atau anjing menggonggong. Namun entah bagaimana, pagi di tempat itu selalu terasa hidup. Ia bekerja di kebun bersama beberapa warga lain, menanam sayur dan membersihkan jalanan dari daun-daun kering. Tak pernah ada yang mengeluh, tak ada yang berebut atau bersuara tinggi. Semua berjalan dengan keteraturan yang aneh, tapi nyaman. Zulkarnain merasa berguna. Ia bekerja tanpa lelah, dan setiap kali ia menyelesaikan sesuatu, para warga memujinya. "Luar biasa Zulkarnain, kau sungguh rajin dan telaten," ujar seorang pria parubaya sambil menepuk bahunya. Anak-anak kecil pun selalu menyapanya dengan hormat setiap kali ia lewat. "Selamat pagi Pak Zulkarnain," seru mereka dengan wajah cerah. Tidak ada cemooh, tak ada tawa merendahkan, hanya rasa hormat dan kehangatan. Perlahan-lahan, hatinya yang dulu penuh luka mulai sembuh. Ia merasa diterima sepenuhnya di tempat ini. Setiap malam, ia makan bersama warga di balai tengah kampung. Makanan selalu tersaji dalam jumlah cukup. Nasi putih hangat, ikan panggang, sayur bening, dan air segar dari kendi. Rasanya luar biasa lezat, seperti dimasak dengan bumbu surga. Tapi lama-kelamaan, Zulkarnain mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Makanan yang mereka makan setiap hari selalu sama. Nasi, ikan panggang, sayur, dan air dari kendi yang tak pernah kosong, tak pernah berubah. Tidak ada lauk baru, tidak ada rasa bosan. Aneh, pikirnya, karena meskipun menu tak pernah berganti, setiap suapan selalu terasa segar dan menggugah selera. Ia pernah mencoba menanyakan pada salah satu warga, tapi dijawab dengan senyum lembut. "Makanan kami sederhana, tapi cukup untuk membuat bahagia," kata mereka tanpa menjelaskan lebih jauh. Semakin lama tinggal di sana, Zulkarnain juga menyadari kejanggalan lain. Tak pernah ada suara hewan, tidak ada ayam berkokok saat pagi, tidak ada burung berkicau di ranting pohon, dan malam-malam terasa sunyi tanpa suara jangkrik. Bahkan setelah hujan turun, tanah tidak pernah berbau basah. Semua terasa bersih, terlalu bersih, seperti dunia yang tak mengenal kotoran. Zulkarnain juga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tentang waktu. Matahari di kampung itu selalu bersinar lembut, tak pernah terlalu panas. Siang hari selalu teduh, sementara malam selalu hangat dan tenang. Tak ada perubahan cuaca, tak ada angin kencang, dan langit malam selalu penuh bintang yang sama. Ia mulai bertanya-tanya,
Sudah berapa lama ia di sana? Sehari? Seminggu? Sebulan? Waktu seolah tak bergerak. Rasa penasaran mulai tumbuh di dalam dirinya. Suatu sore, ketika ia selesai bekerja, ia berjalan pelan ke arah balai kampung. Dari kejauhan, ia mendengar beberapa warga berbicara dengan suara lirih. Ia bersembunyi di balik dinding kayu dan mencoba mendengarkan. Dato bilang manusia itu berhati tulus, tidak seperti manusia-manusia yang lain, ujar salah satu suara. Benar, dunia mereka penuh iri dan dengki. Kita sudah lama tak menerima tamu manusia, balas yang lain. Syukurlah kaum Bunian masih berkenan menjaganya. Zulkarnain terpaku, kata Bunian menggema di kepalanya. Ia pernah mendengar dari cerita orang tua dulu tentang makhluk halus yang tinggal di alam lain, serupa manusia namun tidak terlihat oleh mata biasa. Mereka hidup berdampingan dengan manusia namun jarang menampakkan diri. Tubuhnya mendadak dingin. Ia mundur perlahan, takut ketahuan mendengar. Hatinya berdebar kencang. Apakah selama ini aku tinggal di kampung Bunian? Pikirnya. Ia berusaha menenangkan diri. Tapi semakin ia mengingat semua keanehan, waktu yang tak berubah, makanan yang sama, dan ketenangan yang tidak wajar, semakin yakin bahwa kampung ini bukan tempat biasa. Malam itu, Zulkarnain tak bisa tidur. Ia berbaring di tikar pandan, menatap langit-langit rumah yang bersih sempurna, tanpa satupun noda atau sarang laba-laba. Di luar jendela, bintang berkilau seperti biasa, seolah tak pernah bergeser dari tempatnya. Semua tampak terlalu indah untuk nyata. Ia menutup mata, tapi pikirannya tak berhenti berputar. Apakah ia sedang bermimpi panjang? Atau mungkin telah meninggalkan dunia manusia tanpa sadar? Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dalam keheningan, Zulkarnain mendengar desir lembut angin di luar rumah. Dan entah kenapa, desiran itu terdengar seperti bisikan halus yang memanggil namanya dari kejauhan. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan hati yang resah. Tapi jauh di lubuk pikirannya, Zulkarnain mulai sadar kampung indah tempat ia merasa bahagia ini mungkin bukan milik manusia. Pagi itu, udara di kampung itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Zulkarnain duduk di depan rumah panggung tempat ia tinggal, menatap sawah hijau yang seolah tak pernah berubah sejak hari pertama ia tiba. Namun, kali ini matanya tidak lagi memandang dengan rasa syukur semata. Ada tanya besar di benaknya, tanya yang membuat dadanya terasa sesak. Setiap hari ia makan nasi putih dengan ikan panggang yang rasanya selalu lezat. Tetapi anehnya, rasa itu tak pernah berbeda, tak pernah basi, tak pernah membuatnya bosan. Ia mulai berpikir, apakah semua yang ia alami ini nyata? Sore itu, ia memberanikan diri untuk menemui Dato Marzuki, lelaki tua yang selama ini dianggap sebagai pemimpin kampung. Dato duduk di teras rumahnya, mengunyah sirih dengan tenang. Tatapannya tajam namun teduh, seolah tahu apa yang ingin ditanyakan Zulkarnain sebelum ia sempat membuka mulut. Dato, suara Zulkarnain sedikit bergetar. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Dato mengangguk pelan. Katakan anakku. Zulkarnain menarik nafas panjang. Sudah beberapa waktu saya di sini, tapi saya tidak pernah mendengar ayam berkokok, tak pernah melihat matahari terlalu panas, dan malamnya selalu sama tenangnya. Bahkan makanan di sini tak pernah berubah. Apa sebenarnya kampung ini, Dato? Bukannya marah, Dato justru tersenyum lembut. Ia menepuk lutut Zulkarnain perlahan. Sudah waktunya kau tahu. Suasana menjadi hening, hanya desir angin yang terdengar, menggerakkan dedaunan di sekitar rumah. Tempat ini bukan kampung manusia, Zulkarnain, ucap Dato tenang. Kami adalah kaum Bunian, makhluk yang hidup di alam sejajar dengan manusia, tapi tidak terlihat oleh mata biasa. Alam kami tenang,
karena tak tersentuh waktu dan hawa amarah dunia. Zulkarnain terdiam, bulu kuduknya berdiri. Sebagian dirinya ingin lari, tapi sebagian lain merasa takjub. Lalu, kenapa saya bisa berada di sini? Tanyanya lirih. Datuk tersenyum lagi, kali ini dengan pandangan penuh arti. Kau datang ke hutan itu dengan hati bersih. Kami melihat kesabaran dan keikhlasan dalam dirimu, sesuatu yang jarang kami temui pada manusia. Karena itu, kami mengajakmu masuk ke sini dan menerimamu. Ucapan itu menenangkan sekaligus membuat dada Zulkarnain sesak. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. Saya berterima kasih, Datuk. Kalian sudah memberi saya tempat, makanan, penghargaan, dan pekerjaan. Tapi suaranya tercekat. Saya rindu Suryati. Istri saya pasti menunggu di kampung. Datuk mengangguk pelan, seolah sudah memaklumi keputusan itu sejak awal. Rasa rindu adalah tanda kau masih manusia. Jika hatimu sudah memanggil pulang, pergilah, pulang. Tapi ingat, jangan sekalipun kau melupakan apa yang kau pelajari di sini. Kerendahan hati, kesabaran, saling menghargai, dan rasa syukur. Ia lalu mengambil bungkusan kecil berisi emas dari dalam rumah. Bawalah ini, anggap sebagai tanda penghargaan dari kami. Gaji kau bekerja di sini, tapi ingat, jangan serakah. Sebab rezeki yang dibawa dari alam kami tak akan bertahan bila hatimu kotor. Zulkarnain menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca, antara haru dan takut. Ia sujud di hadapan Datuk, memohon doa restu. Warga kampung Bunian berkumpul di halaman, mengiringi kepergiannya dengan senyum yang anehnya terasa hangat, namun menyimpan misteri. Ketika Zulkarnain melangkah menuju hutan, udara di sekitarnya mulai berubah. Angin bertiup lebih kencang, dedaunan bergetar seolah berbisik. Cahaya keemasan muncul di antara pepohonan, membuat langkahnya tertatih. Ia terus berjalan, meski matanya mulai silau. Cahaya itu semakin terang, seperti menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika ia akhirnya membuka mata, semua terasa berbeda. Ia berdiri di tengah jalan setapak yang sama. Tapi kali ini, aroma tanah basah menyambutnya. Suara ayam berkokok terdengar jelas, disusul nyanyian jangkrik dari kejauhan. Langit tampak lebih biru, dan sinar matahari terasa nyata membelai wajahnya. Zulkarnain tertegun. Ia tahu, ia sudah kembali ke dunia manusia. Namun dalam hatinya, bayangan kampung Bunian dan pesan Datuk Marzuki akan selalu hidup. Bahwa kedamaian sejati hanya bisa ditemukan dalam hati yang tulus dan bersih. Langkah Zulkarnain terasa berat ketika ia menuruni jalan setapak yang membawanya kembali ke kampung. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang jatuh. Semua terasa nyata, hangat, dan berbeda dari ketenangan dunia yang baru saja ia tinggalkan. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan debar di dadanya. Namun, baru beberapa meter ia melangkah ke pemukiman. Suara-suara riuh segera terdengar. Warga kampung menatapnya dengan pandangan campur aduk, heran, takut, sekaligus tak percaya. Seorang lelaki tua sampai menjatuhkan cangkul dari tangannya. Zulkarnain, astagfirullah, itu kau? Serunya dengan mata terbelalak. Dalam hitungan detik, kabar kepulangan Zulkarnain menyebar cepat. Orang-orang berdatangan, mengelilinginya. Mereka tidak percaya, sebab menurut cerita, Zulkarnain telah hilang berbulan-bulan tanpa kabar. Pencarian dilakukan, doa digelar di surau, namun hasilnya nihil. Tak ada jejak, tak ada tanda. Padahal bagi Zulkarnain, rasanya ia hanya berada di kampung itu beberapa minggu saja. Suryati muncul di antara kerumunan. Wajahnya pucat dan mata sembab karena banyak menangis. Begitu melihat suaminya berdiri di sana, ia langsung berlari dan memeluknya erat. Tangisnya pecah, terisak di dada lelaki itu. Masya Allah bang, aku kira abang sudah meninggal, ucapnya terbata-bata. Zulkarnain membelai rambut istrinya lembut. Aku pulang Suryati, semua baik-baik saja, aku merindukanmu.
Hari-hari setelah itu terasa seperti mimpi. Zulkarnain bercerita bahwa ia tersesat di hutan dan ditolong orang baik. Tak banyak yang ia ungkapkan tentang kampung Bunian, tentang ia diajak kerja oleh Datuk dari alam Bunian, karena ia tahu tak semua akan percaya. Namun satu hal yang tak bisa disembunyikan adalah bungkusan kecil berisi emas yang ia bawa. Potongan emas itu tampak murni dan berkilau aneh, seolah memantulkan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Dengan emas itu, Zulkarnain dan Suryati membuka warung kecil di tepi jalan kampung. Awalnya hanya menjual nasi uduk dan gorengan, tapi karena kejujurannya, pembeli datang silih berganti. Ia selalu memberi harga wajar, tidak pernah menipu timbangan, dan ramah pada semua orang. Dalam waktu singkat, warung mereka menjadi tempat favorit warga. Orang-orang yang dulu suka mencibir dan meremehkannya, kini datang membeli dengan wajah malu. Ada yang dulu menertawakannya karena dianggap pemalas, kini malah memuji ketekunan dan keuletannya. Namun, Zulkarnain tak pernah sombong. Ia melayani siapapun dengan senyum yang sama, seolah tidak menyimpan dendam. Kalau hati bersih, rezeki tak akan jauh, katanya setiap kali orang memuji keberhasilannya. Ucapannya sederhana, tapi dari matanya terpancar ketenangan yang dalam. Ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah melihat dunia lain. Meski hidupnya kini lebih baik, ada kebiasaan baru yang tak pernah dilewatkannya. Setiap sore, setelah warung tutup, Zulkarnain berjalan menuju hutan. Ia berhenti di bawah pohon besar tempat dulu ia tersesat, menatap jauh ke arah pepohonan yang rimbun. Angin sore berdesir lembut, membawa suara seperti bisikan samar. Kadang ia tersenyum kecil, merasa seolah seseorang sedang memperhatikannya dari balik kabut tipis di antara pepohonan. Suryati pernah menanyakan alasannya sering ke sana, tapi Zulkarnain hanya menjawab singkat, "Di sana, aku belajar apa itu ketenangan." Ia tidak pernah menjelaskan lebih, tapi Suryati tahu ada bagian dari hati suaminya yang tertinggal di dunia yang tidak terlihat itu. Zulkarnain sadar emas yang ia bawa hanyalah simbol. Harta sejati bukan pada benda berkilau itu, melainkan pada hati yang jujur dan tulus. Ia telah belajar bahwa nilai diri bukan dari pujian atau pandangan orang lain, tapi dari seberapa ikhlas seseorang menjalani hidupnya. Ketika matahari mulai tenggelam, sinarnya menembus sela dedaunan, membuat bayangan panjang di tanah. Zulkarnain menatap langit yang berwarna jingga keemasan. Angin berembus lembut melewati wajahnya, dan ia tersenyum. Dalam hatinya ia tahu, meski tak terlihat oleh mata manusia, sahabat-sahabatnya dari alam Bunian masih menjaga dan mendoakannya dari kejauhan. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Tony Evas pamit. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih.